Oke, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan menengah pertama. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan masih membahas terkait dengan chapter 11, yakni depresiasi, impairment, dan depreciation. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan minggu ke-12, kita akan lebih membahas terkait dengan revaluasi. Revaluasi dalam bahasa Indonesia sering diartikan penilaian kembali dari suatu aset tetap. Nah, di chapter yang sebelumnya, yaitu chapter 10, kita telah belajar terkait dengan bagaimana pengakuan dan penilaian suatu aset. Pada dasarnya, pemodelan aset itu bisa dilakukan berdasarkan cost atau fair value-nya. Nah, pada umumnya, perusahaan ini mencatat nilai atau cost dari aset tersebut menggunakan historical cost atau cost sejarah atau cost historis dari pemerolehan aset yang awalnya. Nah, di sini perusahaan itu pada dasarnya memiliki pilihan. Mereka bisa menilai aset tersebut atau aset tetap perusahaan tersebut berdasarkan cost-nya atau at cost atau at fair value atau nilai wajar dari pasar terkait untuk aset tersebut. Nah, di sini contoh di kasus ya, seperti yang ada di buku, Network Rail dari Inggris memilih untuk menggunakan fair value untuk akun jaringan kereta mereka atau jaringan rel kereta mereka. Nah, dengan menggunakan fair value, maka nilai dari aset tetap atau tangible asset, aset tetap jangka panjang dari perusahaan tersebut akan naik sebesar 4.289 juta pound sterling. Nah, lalu yang kedua, nah dengan adanya perubahan ini, maka perusahaan akan menyesuaikan akun atau nilai akun dari aset tersebut dan perusahaan harus menetapkan adanya unrealized gain karena nilai fair value-nya lebih besar daripada nilai dari historis dari aset tersebut. Nantinya unrealized gain ini sering disebut atau sering direferensikan sebagai revaluation surplus atau surplus revaluasi karena fair value dari atau nilai wajar pasar terkait untuk aset tersebut lebih besar daripada cost historisnya. Oke. Nah, untuk tangible asset pada dasarnya ada dua aset ada dua jenis aset yang bisa direvaluasi, yaitu yang pertama aset yang non depreciable, yaitu adalah tanah atau lahan, dan juga aset yang bisa didepresiasi atau depreciable asset. Oke, kita masuk yang pertama ke tanah. Contoh kasusnya di sini, Siemens Group membeli sebuah tanah dengan harga 1 juta euro pada Januari tanggal 5 tahun 2019. Lalu perusahaan memilih untuk menggunakan revaluasi untuk menilai aset tersebut pada subsequent period. Oke. Nah, pada tanggal 31 Desember, perusahaan menilai berdasarkan fair value-nya, yaitu 1.200.000 pound sterling. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mencatat nilai tanah berdasarkan fair value-nya? Ini untuk aset ya, aset tetap untuk tanah. Yang pertama, dia mencatat beberapa perusahaan dari Siemens ini mencatat adanya penambahan tanah sebesar 200.000. Karena apa? Karena yang tadi ini land-nya kan fair value-nya 1.200. Nah, purchase land-nya atau harga belinya sebesar 1 juta. Maka ada selisih 200.000 dari 1.200.000 dengan 100.000, maaf 1 juta. Jadi nilainya lebih besar
200.000, maka nilai dari tanahnya akan bertambah menyesuaikan dengan nilai tanah secara fair value. Lalu kreditnya adalah dia harus mengakui atau perusahaan itu harus mengakui adanya realized gain on revaluation atau keuntungan yang tidak terrealisasi atas revaluasi tanah. Nah, unrealized gain on revaluation ini akan muncul di dalam others comprehensive income atau pendapatan komprehensif lainnya. Oke. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kalau depreciable asset atau aset yang dapat didepresiasi. Contoh kasusnya Lenovo Group ini membeli peralatan seharga 500.000 renminbi ya kalau sekarang uangnya. Tanggal 2 Januari. Nah, nilai dari peralatannya tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan didepresiasi menggunakan metode garis lurus serta nilai residualnya 0. Oke. Nah, di sini Lenovo memutuskan untuk merevaluasi aset tersebut menjadi fair value selama masa manfaat dari equipment tersebut atau peralatan tersebut. Nah, di sini Lenovo mencatat depresiasi terkait dengan aset tersebut. Caranya adalah 500.000 dibagi 5 karena dia garis lurus. Jadi tinggal 100.000 per tahun. Oke, kita lihat dulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah karena dia di akhir tahun dia melakukan revaluasi, sebelum dia melakukan revaluasi dia harus mengakui terlebih dahulu depreciation expense atau beban depresiasinya sebesar 100.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 100.000. Nah, setelah mencatat depresiasi barulah kita bisa mencatat revaluasinya, yaitu dengan cara ini ya informasi lainnya. Setelah melakukan penilaian, setelah melakukan penyusutan, di sini perusahaan melakukan revaluasi. Nah, dari informasi revaluasinya tanggal 31 Desember 2019 diketahui bahwa nilai dari aset tersebut berdasarkan nilai pasar nilai wajar dari pasar adalah 460.000 RMB atau yuan. Sedangkan nilai historisnya atau nilai bukunya adalah 400.000. Maka dari selisih 60.000 berarti aset kita lebih besar 60.000 dibandingkan dengan nilai dari buku kita. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita adalah menghapus accumulated depreciation dari aset kita. Nah, tadi kan berarti akumulasi depresiasi sebesar 100.000 ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita memunculkan equipment sebesar 40.000 di sebelah kredit. Kenapa ini 40.000? Karena 40.000 ini akan mengurangi yang 500.000 di sini. Jadi ini accumulated depreciation dienolkan. Oke. Untuk mengenolkan accumulated depreciation sehingga di sini tinggal 500.000. Nah, karena harga fair value-nya adalah 460.000, berarti aset kita harus kita kurangkan menjadi 460.000 sebesar 40.000. Jadi nanti yang 500.000 ini akan jadi 460.000. Oke, setelah itu kita mencatat adanya unrealized gain on revaluation sebesar 60.000. Oke, nah ini ya informasinya. 60.000 tadi itu kalau di laporan keuangan akan masuk ke laporan keuangan komprehensif atau laporan laba rugi komprehensif di sini ya. Masuk ke bagian OCI, Other Comprehensive Income sebesar 60.000. Lalu masuk juga
ke statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Untuk yang tadi, equipmentnya 500.000 dari harga perolehan, kita kurangi 40.000 karena selisih dengan fair value, maka yang di sini akan muncul sesuai dengan fair value-nya. Lalu accumulated depreciation-nya akan 0 karena kita menghapus akumulasi depresiasi untuk tahun yang sebelumnya. Lalu akan muncul juga accumulated other comprehensive income sebagai akumulasi dari yang di sini. Oke. Nah, sekarang terkait dengan isu-isu revaluasi. Nah, di sini terkait isu revaluasi, perusahaan ini dapat memilih hanya satu kelas terkait aset atau hanya satu kelas itu tipe dari aset. Misalnya, perusahaan itu merevaluasi bangunannya. Nah, pada saat merevaluasi bangunan, perusahaan itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk merevaluasi aset-aset lain yang dimilikinya, yaitu seperti tanah dan juga peralatan. Oke. Nah, jika perusahaan itu memilih hanya bangunan, maka yang pertama, revaluasi harus dilakukan ke seluruh aset yang berada di dalam kelas tersebut atau kelas aset yang bangunan. Karena kan memilih bangunan, jadi revaluasi harus dilakukan untuk seluruh aset yang berada di dalam kelas bangunan. Oke. Yang kedua, class of asset. Kan tadi kita sebutkan class of asset. Class of asset itu apa? Class of asset adalah sekumpulan dari item-item atau aset yang memiliki kesamaan sifat, similar nature, dan kegunaan di dalam operasi perusahaan. Jadi kayak bangunan. Bangunan, dia punya bangunan kantor, memiliki bangunan pabrik, memiliki bangunan untuk penjualan. Nah, itu adalah berada di dalam class of asset dari building atau bangunan itu sendiri. Jadi, kelas aset-aset yang berada di dalam class of asset dari building itu harus direvaluasi. Nah, setelah perusahaan itu melakukan revaluasi, maka perusahaan sebisa mungkin harus selalu mengupdate informasi-informasi terkait nilai dari asetnya, terutama aset yang telah direvaluasi itu tadi. Nah, biasanya perusahaan melakukan revaluasi itu bukan perusahaan sendiri yang menilai, tapi ada seorang ahli independen yang menilai aset tersebut. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai appraisal. Appraisal kalau di bahasa Indonesia artinya adalah penaksir harga atau penaksir. Nah, sekarang kita coba terkait dengan pengakuan revaluasi. Nah, contoh kasus di sini Falsetto Company. Di sini dia membeli sebuah peralatan pada 1 Januari 2014 dengan harga 12.000 euro. Nah, di sini Falsetto memilih untuk menilai class of equipment menggunakan revaluation accounting. Nah, equipment tersebut telah didepresiasi menggunakan garis lurus untuk 6 tahun masa manfaatnya dan tidak memiliki nilai residual atau nilai manfaat, nilai sisa pada akhir tahun ke-6. Oke. Nah, selanjutnya nilai yang telah di appraisal atau ditaksir terkait dengan peralatan tersebut diperkirakan memiliki carrying amount yang sama dengan nilai yang ditaksir. Jadi nilai ditaksir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2016 itu memiliki kesamaan dengan carrying amount tahun 2014 dan tahun 2016. Nah, tapi di tahun 2015, tepatnya 31 Desember, fair value-nya dari aset tersebut ditentukan sebesar 7.000.
Nah, tugas kita yang pertama adalah kita harus menentukan berapa besar aset yang harus kita catat atau kita buat jurnalnya pada tanggal 2004, pada tahun 2014. Lalu yang B, kita harus mencatat jurnal-jurnal yang diperlukan pada tahun 2015. Lalu yang C, kita menentukan berapa sih jumlah yang harus kita depresiasi pada tahun 2016. Oke, kita yang masuk yang ke A terlebih dahulu. Oke, yang A, di tahun 2014, berarti kita harus mencatat yang pertama adalah pemerolehan terkait aset tersebut. Berarti tanggal 1 Januari 2014, Falsetto memperoleh peralatan sebesar 12.000, lalu membayar secara tunai sebesar 12.000. Ini saya tidak ketahui ya kenapa tunai, tapi saya mengasumsikan dia melakukan pembelian secara tunai. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Ingat, dari 1 Januari ke 31 Desember adalah satu periode, sehingga perlu untuk didepresiasi. Maka kita buatkan terlebih dahulu jurnal depresiasinya sebesar 2.000. Nah, jadi 2.000 dari mana? Dari 12.000 dibagi 6, karena dia tidak memiliki nilai residual, sehingga tidak perlu dikurangi nilai residual. Oke. Nah, lalu kreditnya adalah accumulated depresiasi sebesar 2.000 juga. Untuk tahun 2014, sekarang kita ke tahun 2015, apa yang diperlukan. Di tahun 2015, jurnal pertama yang kita perlukan adalah jurnal untuk mencatat yang namanya depresiasi terlebih dahulu. Sama, karena ini garis lurus, jadi per tahunnya sama, yaitu adalah 2.000. Untuk beban depresiasi, lalu untuk akumulasi depresiasi sebesar 2.000 juga. Oke, lalu, nah kita mencatat pada saat revaluasi. Kan diinformasikan bahwa tanggal ini dia memunculkan fair value-nya itu atau nilai yang ditaksir sama dengan carrying amount di Desember. Oke. Jadi sama ya. Sekarang 2015. 2015 ini fair value-nya adalah 7.000. Nah, berarti caranya bagaimana? Caranya kita harus merubah agar nilai dari equipment jadi 7.000. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama, kita hapus terlebih dahulu akumulasi depresiasi sebesar 4.000. Sini. Lalu, akumulasi depresiasi dari mana 4.000? Dari tahun 2015 sebesar 2.000, lalu dari tahun 2014 yang sebelumnya sebesar 2.000 juga. Nah, oke. Lalu kita cari equipment-nya. Agar equipment kita bisa jadi 7.000 dari 12.000, maka perlu kita kurangkan dengan 5.000. Jadi kan ini 4.000 sudah hapus ya, jadi 0. Akumulasi depresiasi 0, jadi nilai buku itu sama dengan 12.000. Nah, 12.000 agar bisa menjadi 7.000 sama seperti fair value, maka perlu kita kurangkan 5.000 untuk asetnya. Maka akan muncul equipment untuk aset, yaitu aset peralatan sebesar 5.000. Nah, selisihnya akan disebut sebagai loss on impairment atau kerugian atas penurunan nilai sebesar 1.000. Oke. Sekarang kita lihat untuk di tahun 2016. Di tahun 2016 diinformasikan bahwa nilai yang ditaksir itu sama seperti carrying amount-nya atau nilai buku dari aset tersebut. Caranya bagaimana 2016? Yang pertama kita harus mencari yang namanya depreciation expense atau beban depresiasi. Caranya bagaimana?
Caranya adalah kita mencari terlebih dahulu berapa nilai bukunya atau nilai fair value dari aset tersebut. Karena telah disesuaikan ya kan, 2015 itu sebesar 7.000, berarti nilai buku tahun 2016 adalah 7.000. Oke, 7.000 lalu dibagi dengan masa manfaat yang tersisa sebesar 4 tahun, maka akan ketemu depreciation expense sebesar 1.750. Lalu kita mencatat untuk akumulasi depresiasinya sebesar 1.750 juga. Oke, sekarang kita masuk ke presentation and analysis terkait dengan PPE, property, plant, equipment, dan juga ada resource, mineral resources. Oke. Pada dasarnya di dalam chapter ini dijelaskan bahwa aset atau aset dalam PPE secara garis besar yang didepresiasi atau diturunkan nilainya atau disusutkan itu adalah dua aset, yaitu adalah aset yang bisa didepresiasi atau depreciable asset atau depreciating asset, dan juga depreciation asset. Okay. Kalau depreciating asset itu ya berarti tangible asset yang long life atau aset berwujud dengan jangka panjang, contohnya kayak bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, itu masuk ke depreciating asset. Kalau depresi aset itu adalah aset-aset yang berhubungan dengan mineral resources. Untuk depreciating asset di sini menggunakan yang namanya akumulasi depresiasi. Oke. Nah, mengapa untuk penyusutan aset ini memerlukan yang namanya akumulasi depresi? Akumulasi depresiasi ini bertujuan untuk memungkinkan bagi para pengguna laporan keuangan untuk melihat berapa biaya asli dari aset tersebut dan jumlah penyusutan yang dibebankan oleh perusahaan pada biaya-biaya yang terjadi di beberapa tahun terakhir atau di dalam masa penggunaan aset tersebut. Itu manfaat dari atau kegunaan dari akumulasi depresiasi. Lalu untuk aset yang didepresi itu adalah mineral resources. Pada umumnya depleting aset atau aset yang bisa didepresi itu menggunakan yang namanya accumulated depletion atau menggunakan akumulasi depresi, atau bisa menggunakan direct reduction atau pengurangan secara langsung ke aset tersebut. Nah, mengapa depresi ini bisa dikurangkan secara langsung ke aset, ke sumber daya mineralnya? Hal ini dikarenakan sumber daya mineral setelah kita gunakan itu secara fisikal kita bisa tahu seberapa besar konsumsinya dan jelas terkait dengan konsumsi fisik dari aset tersebut. Nah, PPI itu diungkapkan pada dasarnya menggunakan basis penilaiannya adalah cost atau cost method. Nah, tapi mereka juga mempertimbangkan terutama untuk mineral resources terkait dengan hak-hak perjanjian, lalu hak gadai itu juga diungkapkan untuk PPI ini sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke analisis PPI. Jadi PPI ini atau Property Plant and Equipment itu juga bisa kita analisis. Ada 3 analisis utama yang biasanya digunakan untuk menilai atau menganalisis terkait PPI ini sendiri. Yang pertama adalah asset turnover atau perputaran asetnya.
Lalu yang kedua adalah profit margin on sales. Lalu yang ketiga adalah ROA atau return on asset. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke ke asset turnover. Nah, aset turnover ini apa? Aset turnover ini bahasa Indonesianya adalah perputaran aset. Nah, perputaran aset ini menilai seberapa efisien dari perusahaan tersebut untuk menggunakan aset dalam usaha mereka untuk menghasilkan penjualan. Oke. Rumusnya untuk aset turnover adalah net sales dibagi dengan average total aset. Oke. Nah, setelah itu kita coba latihan dulu ya. Ini informasinya, kita cari net sales-nya sebesar 79.644. Lalu kita cari average total. Nah, kita pakai average total berarti di sini ada dua informasi terkait dengan total aset per 9 per November tanggal 30 kok November September 125.717 dan 120.348. Kita cari rata-ratanya, kita tambahkan lalu kita bagi 2, maka ketemu sebesar 0,65 atau 65% untuk aset turnover-nya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa perusahaan ini efisien terkait dengan penggunaan asetnya? Kita bisa saja menggunakan perbandingan antara perusahaan yang kita lihat atau kita awasi atau kita pimpin atau kita audit dengan nilai rata-rata dari industri yang ada. Jadi misalnya kita bergerak di industri konveksi, maka kita lihat berapa aset turnover di perusahaan konveksi itu secara rata-rata. Atau bisa kita juga bandingkan dengan pesaing kita. Perusahaan A sebesar 70%. Nah, punya kita kok cuma 65%. Nah, itu mengapa? Oke. Selanjutnya adalah profit margin on sales. Oke. Nah, tujuannya apa profit margin on sales ini? Tujuannya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan operating income atau net income yang merupakan bagian dari sales. Jadi kita ingin lihat berapa sih sebenarnya net income kita dari sales ini. Karena kan sales itu belum laba atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan, kan masih harus dikurangi beban-beban. Nah, kita melihat berapa persen dari sales itu sendiri net income-nya. Caranya net income dibagi sales, kita cari ya. Net income 5.584, net sales-nya 79.644. Maka PMOS atau profit margin on sales sebesar 7%. Ini. Setelah itu kita lihat lagi yang namanya ROA. ROA ini paling sering digunakan untuk menilai terkait dengan kemampuan perusahaan. Nah, ROA atau return on asset tujuannya adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai seberapa atau keberhasilan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan earning atau pendapatan. Jadi digunakan untuk mengukur keberhasilan penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Caranya adalah net income dibagi average total asset. Nah, net income-nya adalah 5.584 dibagi dengan rata-rata asetnya berapa. Maka ketemu 4,5%. Oke. Nah, setelah kita belajar 3 tadi, ada asset turnover, ada profit margin on sales, lalu ada rate of return asset, kita bisa menghitung berapa besar dari ROA-nya ini. Karena apa? Karena semuanya ini berhubungan. Kita coba kita lihat rumusnya ini. Ada banyak yang sama kan? Nah, berarti tinggal kita coret saja. Net sales coret dengan net sales sama kan? Saling silang, berarti kita bisa menemukan ROA-nya dengan rumus net income
dikali average total. Berarti 7% dikali 0,65, oke, 7% dikali 0,65, maka ketemunya adalah 4,55% atau 4,5%. Itu untuk rowannya. Berarti rowannya maksudnya apa? Asetnya itu nilai aset perusahaan perusahaan menghasilkan, oke, perusahaan menghasilkan net income itu 4,5% dari total nilai aset rata-ratanya. Kalau semakin besar rowannya, berarti perusahaan itu sangat optimal dalam memanfaatkan asetnya. Oke, sekian presentasi atau materi ini. Silakan jika kita ingin berdiskusi, bisa ditulis di chat grup yang sudah saya sediakan. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.